Ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, ya, sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu, saudara. Ini keadaan orang ini sangat parah sekali keadaannya, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, dia dirasuk setan. Sudah dikatakan kalau kita lihat, ya, semua orang lihat pada saat itu yang anggap ini orang gila. Orang gila, orang dirasuk setan, saudara. Hidupnya di pekuburan, saudara, berkeliaran, dirantai nggak bisa, dibelenggu nggak bisa. Jadi keadaannya sangat-sangat parah sekali, saudara. Artinya keadaan seperti apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keadaan saudara seperti apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara merasa sakit, sudah sekian lama, orang ini bertahun-tahun lama sekali. Ya, dirasuk setan seperti itu, dibelenggu gak bisa. Bahkan ya roh itu membuat dia ya menghancurkan dirinya sendiri. Jadi saudara, keadaan saudara apapun, masalah kesehatan saudara, masalah rumah tangga saudara, masalah studi saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, termasuk pelayan saudara. Apapun keadaannya, sekali lagi, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara ikuti terus khotbah ini, nanti saudara akan lihat bagaimana orang keadaan seperti ini akhirnya bisa dipulihkan, saudara. Dan akhirnya malah menjadi saksinya Tuhan. Jadi kesaksian di mana-mana, saudara. Masalah makin berat, makin parah. Justru saudara itu mujizatnya makin mentakjubkan. Kesaksiannya makin luar biasa sekali, saudara. Saya dorong setiap saudara yang merasa keadaannya parah, berat, saudara, hancur total. Tapi sekali lagi, saudara, ya, ingat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saya lanjutkan lagi ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dia, saudara. Begitu lihat Yesus malah datang menyembah Yesus, saudara. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu ya dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ya saudara. Jadi menyembah lalu ngomong apa urusanmu dengan kami, yaitu anak Allah yang maha tinggi. Ini sebetulnya yang berkata-kata itu bukan orang itu. Orang itu dirasuk oleh roh jahat. Yang berkata-kata adalah roh-roh jahat yang ada di dalamnya, saudara. Jadi roh jahat itu berkata, ya, anak Allah yang maha tinggi. Artinya roh jahat itu tahu Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, saudara. Jadi roh jahat ngerti Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang maha tinggi, saudara. Dan mereka percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, saudara. Maka jangan sampai kita jadi manusia, jadi anaknya Allah, malah nggak ngerti Yesus itu Tuhan. Jangan sampai ya setan saja tahu Yesus itu Tuhan. Mengakui Yesus itu Tuhan. Percaya Yesus itu Tuhan. Saudara, jangan ada saudara yang ragu-ragu lagi. Ya, jangan saudara tidak mengerti lagi. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia itu Allah, saudara. Demi Allah, jangan siksa aku. Jadi sudah ketakutan karena ini roh jahat, saudara. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Karena Yesus sudah berkata roh jahat keluar dari orang ini. Yesus mengusir roh jahat itu, ya, supaya keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Saudara, sebenarnya ini yang ditanya adalah roh jahat yang tadi berkata-kata itu. Siapa namamu? Saudara, iya, jawabnya namaku Legion. Ya, legion. Legion itu satu ya kata ya dalam bahasa, nanti saya ceritakan arti legion itu. Tapi legion, kami banyak. Jadi legion itu banyak, saudara. Ya, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi Yesus mau mengusir, mereka roh jahat ketakutan. Yesus tanya, siapa namamu? Legion, ya, minta Yesus jangan mengusir ya roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah,
Sekarang saya mau jelaskan saudara tentang namanya yang dikatakan legion. Legion itu adalah sebetulnya saudara dalam dunia militer Romawi pada zaman Yesus itu adalah satu pasukan, satu legion, saudara, satu peleton legion, saudara, itu sekitar 6.000 tentara infanteri berjalan. Ada 6.000 jumlahnya, ditambah lagi, saudara, sekitar 120 sampai 200 pasukan berkuda. Jadi kalau tentara Romawi zaman dulu satu legion itu 4.000 pasukan yang jalan, sekitar 200 pasukan berkuda. Kalau dijumlah 6.200. Ada pasukan kuda, ada pasukan jalan. Jadi kalau roh jahat itu berkata namaku legion, dia sedang nyebut kami ini banyak sekali. Jumlahnya seperti satu peleton legion pasukan. Kalau dibuat mudah lagi, jumlah mereka itu ribuan. Seperti ini kalau tadi legion itu ya 6.200. Jadi satu orang itu bisa dirasuk sampai ribuan roh jahat ada di dalamnya. Kalau ini tadi ya kalau dia nyebut legion sekitar 6.000 lebih saudara. 6.200 roh-roh jahat saudara. Jadi begitu parahnya, begitu kuatnya karena ini bukan 1-2 setan. Ini bukan 10 setan saudara. Ini ribuan setan semuanya. Maka di rantai-rantainya ya putus. Di belenggu-belenggunya ya dihancurkan. Gak ada orang yang bisa tangkap. Gak ada orang yang bisa belenggu. Tapi sekali lagi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apapun banyaknya roh-roh jahat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapapun kebutuhan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapapun banyaknya utang saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapapun musuh yang mengepung saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini ya menyebut legion, artinya kami ini ya pasukan besar, ya seperti satu peleton legion, ya 6.200 pasukan seperti itu saudara. Ya luar biasa sekali. Sekarang ayat 11 adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Di situ ada babi sedang cari makan. Lalu roh-roh itu minta padanya. Katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Ya, biarlah kami memasukinya. Jadi karena Yesus tetap mengusir keluar dari orang ini. Satu orang itu ada ribuan babi justru keluar semua. Lalu roh itu ya berkata di situ ada rombongan babi. Biar kami bukan diusir keluar tapi ya kacau, gak ada tempat. Tapi tetap ada tempat masuk di babi-babi itu. Dikatakan saudara seperti itu. Iya, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Ya, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi dari satu orang isinya ribuan. Kalau legion tadi 6.000 lebih diusir keluar. Nah, masuk ganti dengan di 2.000 babi. Jadi setiap ribu itu setiap babi juga banyak roh-roh jahat. Pokok mereka masuk di 2.000 babi dan akhirnya membunuh babi itu, lari kerasukan, sudah masuk jurang, mati semua, saudara. Lah dari sini sekali lagi kita bisa tahu bagi Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Dia Tuhan. Saudara tahu, saudara, apapun masalahmu, roh-roh jahat yang ingin menyerang saudara, saudara tahu, roh jahat itu takut dengan Tuhan. Masalah itu takut dengan Tuhan. Semuanya itu takut dengan Tuhan. Biarlah hidup kita, saudara, jangan takut masalah, takutlah akan Tuhan. Jangan takut dengan roh jahat, takutlah akan Tuhan. Roh jahat itu ketakutan. Hiduplah di dalam Tuhan.
hiduplah mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan takut. Jangan sudah ikut Tuhan, masih cari lagi kantong putih, kantong hijau, kantong merah, kantong kuning. Seolah-olah Yesus tidak cukup, saudara. Ya, masih pasang lagi mantra, masih lagi cari ilmu, saudara. Masih lagi macam-macam, jangan. Yesus saja lebih dari cukup. Saya ulangi, Yesus saja lebih dari cukup. Saya ulangi sekali lagi, Yesus saja lebih dari cukup. Justru kalau saudara malah cari-cari Roma kasih kembang setaman, wah malah roh itu ngundang roh jahat datang. Rohnya datang lah dikasih makan loh. Bukan diusir loh. Yesus suruh ngusir. Jangan sampai ada masalah berat, wah cari ini, wah untuk mengatasi. Saudara, Yesus itu cukup. Yesus itu pasti. Tuhan itu pasti. Jangan goyah iman saudara. Ya, roh jahat itu takut Yesus. Masalah itu takut Yesus. Semua dalam kendali Tuhan. Badai ditenangkan oleh Tuhan. Saudara, iya, mujizat dilakukan oleh Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa beri makan. Ya, belasan ribu orang. Semua ada dalam tangan Tuhan. Jangan sampai saudara salah. Saat ini diingatkan Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Yesuslah Tuhan yang dilahirkan sebagai manusia. Ya, dilahirkan di palungan supaya bisa selamatkan kita semua manusia. Dia serahkan dirinya di atas kayu salib, terima hukuman, terima kutuk yang harusnya ditimpakan pada kita, dia gantikan kita, terima semuanya supaya kita luput dari semuanya, saudara. Dialah Tuhan sang penyembuh. Dialah Tuhan yang memberikan panji-panji kemenangan. Dialah Tuhan yang memberkati, memelihara, mencukupinya. Dialah Tuhan yang pakai kita, saudara. Dan luar biasa. Dialah Tuhan yang juga mengangkat kita jadi anak-anaknya. Ya, jadi jangan takut dengan semua masalah, semua roh-roh jahat, saudara. Jaga hati dari pahit hati, jaga hati dari ketakutan, jaga hati dari godaan-godaan. Dan sungguh-sungguh saudara akan lihat Tuhan itu jaminan. Sebab apa orang itu bisa kerasukan setan? Sudah pasti kemungkinan satu memang suka di dunia. Ya, roh saudara ya suka dengan hal yang seperti itu saudara. Sehingga akhirnya kena saudara. Ya, jadi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dalam Tuhan ada kuasa. Dalam Tuhan ada pertolongan. Bahkan kalau saudara sudah terlanjur hancur karena kuasa kegelapan. Hancur karena masalah. Hancur seperti apapun dalam nama Yesus. Sekali lagi harus saudara ingat. Tuhan sanggup usir legion. Ribuan, 6.000 lebih. Tuhan sanggup usir semua musuh yang mengepung, hancurkan. Tuhan sanggup terangi semua yang gelap. Tuhan sanggup mujizat didatangkan. Tuhan sanggup kuasanya dinyatakan. Datanglah pada Tuhan. Kalau saat ini saudara terkapar seperti orang yang dirasuk, dihancurkan hidupnya oleh roh-roh jahat, saudara. Ada jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Datang pada Tuhan. Saudara akan dapatkan kasih karunia, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saya lanjutkan sekarang ayat 18, saudara. Ke 18 dan terus ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Sekarang Yesus mau naik lagi. Ya pergi naik perahu. Orang yang tadi kerasukan setan itu meminta. Supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi orang kerasukan setan ini sudah disembuhkan, senang sekali. Meminta Yesus supaya menyertai Yesus, ikut gitu saudara. Mengikuti Yesus saudara. Ini baik saudara, pasti baik. Tapi Tuhan punya rencana lebih daripada ini. Saudara lihat ayat 19. Ya, Yesus tidak memperkenankannya. Aneh toh? Saya katakan saudara sudah ditolong, sudah sembuhkan, sudah ikut Tuhan. Sungguh-sungguh saudara.
Iya. Dia itu sudah melangkah dengan baik. Jangan ada saudara sudah ditolong Tuhan, masih nggak ikut Tuhan. Jangan sampai. Itu orang yang tidak tahu diri, ikut Tuhan. Pasti itu benar. Tapi Tuhan Yesus punya rencana yang lebih tinggi lagi. Setelah ikut bukan hanya ikut, ada tugas dari Tuhan. Saudara lihat di sini ya, saudara lanjutkan 19, Yesus tidak menekankan tapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Pulang rumah untuk apa? Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukan pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengusir, bagaimana ia telah mengasihi engkau. Artinya disuruh menceritakan pada keluarganya. Disuruh menceritakan pada orang-orang sekampungnya. Bersaksi. Ceritakan perbuatan besar Tuhan. Ceritakan kuasa mujizat Tuhan. Ceritakan pertolongan Tuhan. Ceritakan kasih karunia Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Disuruh bercerita, nggak boleh diam. Disuruh bersaksi, nggak boleh diam. Hanya dirinya sendiri tidak boleh. Disuruh ceritakan pada semua orang. Itu panggilan lebih tinggi lagi. Orang itu pun pergi dan mulai, saudara, memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Apa yang disaksikan, saudara, di Dekapolis itu membuat orang takjub, membuat orang heran. Ada orang, apalagi yang kena keluarganya, bisa terkejut-kejut. Waktu dia pulang, saya jamin saudara, keluarganya itu kaget. Karena ini sudah seperti orang gila, sudah nggak bisa ditolong orang. Oh, dilantai saja nggak bisa, dibelenggu nggak bisa, dipegang nggak bisa. Tiba-tiba sembuh, tiba-tiba berpakaian, tiba-tiba normal sehat, tiba-tiba bisa bersaksi. Itu orang tadi dikatakan takjub, heran, terkagum-kagum. Mendengar dan melihat perbuatan Tuhan. Luar biasa. Kalau orang ini tidak bersaksi, nggak ada orang yang ngerti. Nggak ada orang yang tahu betapa hebatnya Tuhan. Nggak ada orang yang kagum pada Tuhan. Nggak ada orang yang tahu di dalam tangan Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka harus bersaksi. Maka diperintahkan oleh Tuhan. Gak usah hanya ikut saja. Mulai bersaksi. Ceritakan orang-orang sekampungmu. Ceritakan. Saksikan pada mereka semuanya. Dan ibadah dikatakan orang semua menjadi takjub. Saudara masih ingat perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub? Sama. Kalau ini seorang yang dirasuk roh jahat, hancur-hancuran. Tapi kalau perempuan saudara yang ketemu Yesus di sumur Yakub, saudara, daerah Samaria, itu perempuan yang dikatakan perempuan berdosa. Sudah ganti laki-laki, sama-sama parahnya. Tapi begitu ketemu Yesus, perempuan ini disadarkan, perempuan ini dipulihkan, perempuan ini saudara, akhirnya saudara, malah menyala-nyala. Oh, tinggalkan bejananya. Oh, dia mulai cari orang-orang, ketemu dengan orang, cerita apa yang dialaminya. Oh, apa yang dikatakan Yesus, cerita begitu besar luar biasa. Dan kita berkata juga banyak orang kagum, heran sampai datang pada Tuhan. Dan saudara, bukan hanya itu. Sekarang saya lihat ya. Akibat dari orang gila dirasuk oleh roh jahat ini. Ribuan roh jahat. Waktu dia mulai bersaksi. Bukan hanya orang heran saja. Saya lanjutkan ayatnya. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi. Saudara sekarang nyeberang lagi ya. Ya, dengan perahu.
orang banyak berbondong-bondong datang. Lalu mengerumuni dia. Pertanyaan saya, ya, waktu Yesus pergi dan balik lagi, kenapa orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia? Karena kesaksian orang gila ini. Karena kesaksian orang yang dirasuk legion roh jahat, ribuan roh jahat yang dilepaskan, yang disembuhkan ini. Karena kesaksiannya membuat orang takjub, membuat orang berbondong-bondong datang pada Yesus. Kalau dia tidak bersaksi, orang nggak tahu, orang nggak ada yang datang pada Yesus. Orang susah tetap susah, orang hancur tetap hancur, orang cari jalan keluar nggak temukan jalan keluar. Tapi kesaksiannya ini membuat orang sadar, membuat orang tahu jalan keluar, membuat orang berbondong-bondong datang. Saya doakan hidup kita, hidup saya, hidup saudara bisa dipakai Tuhan membuat orang berbondong-bondong datang pada Tuhan. Siapa saudara yang ingin hidupmu bisa membawa orang banyak berbondong-bondong datang? Siapa angkat tangan saudara? Siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan sehingga oleh hidupmu ya membuat banyak orang berbondong-bondong datang pada Tuhan Yesus? Siapa yang ingin dipakai? Angkat tangan saudara. Caranya bagaimana? Bersaksi. Kalau enggak bersaksi ya enggak, orang berbondong enggak datang. Bersaksi pada keluargamu. Kalau engkau enggak bersaksi pada keluargamu, keluargamu enggak pernah ngerti betapa hebatnya Yesus. Bersaksi dengan mulut kita, cerita apa adanya. Bersaksi dengan perubahan hidup kita. Dari yang jahat jadi baik. Dari yang kikir murah hati. Dari yang pahit hati menjadi hati yang penuh, yang lapang ucap syukur. Bersaksi dengan mulut kita. Bersaksi dengan perbuatan kita. Bersaksi dengan ya kesaksian hidup kita. Membuat keluargamu berbondong-bondong datang pada Yesus. Bersaksi pada orang-orang di lingkungan saudara. Di tempat studi saudara. Di tempat kerja saudara. Membuat orang-orang berbondong-bondong datang pada Tuhan. Di sini dikatakan membuat orang berbondong-bondong. Ya, saya lanjutkan lagi. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Jadi di antara orang berbondong-bondong datang itu banyak. Ada satu dikatakan di sini kepala rumah ibadah. Mungkin kalau sekarang gembala sidang gitu saudara. Mungkin kalau sekarang gitu saudara. Pendeta, gembala sidang gitu. Ini rumah ibadah, kepala rumah ibadah juga datang. Sampai kepala rumah ibadah datang pada Yesus bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dia percaya, dia langsung tersungkur. Baru lihat